Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rizky Septiani. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pokok mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang terdapat di kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, di sini Ibu akan tanya terlebih dahulu ke kalian. Siapa yang tahu contoh dari kasus pelanggaran hak dan kasus dari pengingkaran kewajiban di sekitar kalian? Jadi kali ini Ibu akan membahas mulai dari penyebab terjadinya hingga contoh kasus pelanggaran hak dan contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, untuk mengetahui contoh kasus pelanggaran hak dan contoh kasus pengingkaran kewajiban, mari kita langsung ke pembahasan. Penyebab yang pertama yaitu adanya sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Hal seperti ini yang menjadikan seseorang selalu menuntut semua haknya, tetapi mengabaikan kewajiban yang harus dilakukannya. Penyebab yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Seseorang terkadang bersikap semaunya hingga ia lupa bahwa ada hak dan kewajiban orang lain yang harus dihormati. Penyebab yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Hal ini yang menyebabkan munculnya sikap tidak menghormati dan tidak menghargai atas keberadaan dan kedudukan orang lain. Penyebab yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Seseorang yang memiliki kuasa lebih tinggi akan lebih mudah melakukan hal-hal yang melanggar hak dan kewajiban orang lain yang berada di bawahnya. Penyebab yang kelima adalah ketidaktegasan penegak hukum. Apabila dari aparat penegak hukumnya saja tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terhadap warga negara, maka akan timbul pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Penyebab yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Ternyata saat ini kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh negatif terhadap warga negara, bahkan dapat memicu terjadinya kejahatan. Lalu selanjutnya yang akan Ibu bahas yaitu mengenai contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Contoh kasus yang pertama adalah proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih sering terjadi kasus salah tangkap yang terjadi oleh aparat kepolisian. Contoh kasus yang kedua adalah tingkat kemiskinan dan angka kemiskinan di Indonesia masih rendah. Padahal seharusnya warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Lalu contoh yang ketiga adalah makin banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu contoh kasus yang keempat adalah masih terjadi tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya masih sering terjadi penyerangan tempat peribadatan. Lalu contoh kasus yang kelima adalah angka putus sekolah cukup tinggi, padahal seharusnya warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu contoh kasus yang terakhir adalah pelanggaran hak cipta, misalnya perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya. Selanjutnya yang akan Ibu bahas yaitu mengenai contoh kasus pengingkaran kewajiban. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari, kasus pengingkaran kewajiban banyak bentuknya, dari mulai yang sederhana hingga kasus yang berat. Misalnya,
Contoh kasus yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Nah, kasus seperti ini sering kita lihat atau bahkan kita pernah melakukannya secara tidak sadar. Contoh kasus yang kedua adalah melanggar aturan berlalu lintas. Salah satu contohnya adalah tidak menggunakan helm saat berkendara. Lalu contoh kasus yang ketiga adalah merusak fasilitas negara, misalnya dengan mencoret-coret bangunan milik umum. Lalu contoh kasus yang keempat adalah tidak membayar pajak pada negara, padahal pajak yang dibayarkan itu akan dialokasikan pada fasilitas-fasilitas umum. Lalu contoh kasus yang terakhir adalah tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan ketahanan negara. Sebelum mengakhiri pembahasan pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan beberapa soal analisis yang harus kalian jawab. Kuis nomor 1. Berikan pendapat Anda tentang bagaimana cara mengurangi jumlah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 2. Apabila Anda merupakan seorang pelajar, bagaimana cara Anda untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar? Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu berharap semoga dengan kalian menyimak materi ini, kalian akan memiliki sikap untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari di sekitar tempat tinggal kalian. Ibu cukupkan dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.